Bismillah, jumpa lagi bersama saya Triwidawati di kanal RHS Triwidawati, tempat berbagi informasi seputar obat dan kesehatan. Sahabat pemirsa, lansia merupakan salah satu fase kehidupan di mana pada keadaan ini salah satunya adalah kesehatan mulai menurun, fungsi-fungsi organ sudah menurun, dan jika dikaitkan dengan kondisi puasa atau pada bulan suci Ramadan hari ini, tentunya sebagian besar meskipun ada yang berkeinginan berpuasa, tetapi ada situasi yang membuat seseorang atau lansia ini menjadi tidak boleh berpuasa, dan kalaupun bisa berpuasa tentunya ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, terkait hal ini pada kesempatan ini telah hadir bersama kita ya. Jadi beliau adalah Dr. Dina Aprilia Arestin, MKPD, SPPD, konsultan geriatri. Sebelumnya kita sapa dulu ya, Dr. Dina. Assalamualaikum, Dr. Dina. Ya, Waalaikumsalam, Dokter Tri. Terima kasih Dr. Dina sudah bersedia hadir pada kanal YouTube ini untuk memberikan informasi kepada sahabat pemirsa terkait lansia dan juga geriatri dan juga dikaitkan dengan puasa. Nah, jadi sahabat pemirsa, pada video kali ini setelah mengikuti kegiatan ini nantinya kita akan mendapatkan informasi apa sih lansia itu, berapa usia yang dikatakan lansia, kemudian apa perbedaan dengan geriatri dan apa-apa saja problem geriatri. Kemudian dikaitkan dengan bulan suci Ramadan, kira-kira apa tips-tips yang perlu diperhatikan supaya seseorang yang sudah pada fase usia ini bisa mengikuti atau melaksanakan ibadah puasa dengan tetap kondisi yang fit tentunya. Nah, barangkali langsung saja ya kita persilahkan kepada Dr. Dina untuk memberikan informasi terkait lansia dan geriatri ini. Silakan, Dok. Ya, baik, terima kasih Dokter Tri. Ya, jadi yang pertama sekali saya akan coba menjelaskan ya definisi dari lansia itu usia berapa sih lansia. Jadi kalau di Indonesia ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, batasan usia lansia itu dimulai dari 60 tahun. Ini untuk peraturan ini sifatnya mungkin lebih usia kronologis ya. Kemudian untuk lansia ini apa sih bedanya dengan usia muda? Ya, jadi kalau lansia ini kan memang usia dewasa yang telah mengalami proses menua. Jadi proses menua itu pasti akan kita alami ya oleh orang dewasa ya, karena ini termasuk fase kehidupan ya, dari bayi, anak-anak, masuk dewasa. Ini mulai 40 tahun ini pasti sudah mulai ada lah penurunan ya, sudah ada penurunan, ini sudah dimulai proses menua. Sehingga nanti dengan bertambahnya usia masuk 60 tahun akan dikatakan masuk usia lanjut ya. Jadi proses menua itu merupakan proses akumulasi yang sifatnya juga kompleks ya, sifat perubahannya cukup kompleks. Karena apa? Proses menua ini berkaitan dengan proses multidimensional ya. Jadi banyak aspek yang terkait dengan proses menua. Jadi proses ini juga mengubah ya orang dewasa muda yang sebelumnya sehat, tidak memerlukan bantuan dokter, nggak perlu bantuan pengobatan, menjadi lebih tua, di mana terjadi penurunan dari kebugaran fisiologis ya, fungsi fisiknya menurun, sehingga akan menyebabkan peningkatan risiko timbulnya penyakit yang pada akhirnya dapat menyebabkan kematian. Dengan menuanya usia, ini juga akan terjadinya perubahan yang sifatnya normal sebetulnya pada tubuh. Apa saja perubahan yang terjadi pada tubuh dengan proses menua? Ya, jadi pada proses menua ini ada beberapa aspek ya, seperti sistem imun yang menurun. Ya, ini akan meningkatkan resiko terjadinya infeksi pada usia lanjut.
Di sini terjadi namanya immunosenescence ya, artinya ada penurunan dari sistem imun. Ini yang pada akhirnya karena faktor misalnya penyakit yang banyak ya, kemudian ada faktor sosial seperti nutrisi yang buruk, misalnya ditambah dengan riwayat obat-obatan, kemudian ada status frailty ya atau kerentaan, kemudian ditambah perubahan fungsi fisik, ini akan meningkatkan resiko terjadinya infeksi pada usia lanjut. Kemudian pada sistem pernafasan juga berubah, jadi cenderung untuk mengalami gagal nafas pada usia lanjut. Ini meningkatkan resiko infeksi juga, ya. Kemudian proteksi dari saluran nafas juga semakin berkurang, dan pada akhirnya pada pasien-pasien usia lanjut ini sering mengalami hipoksia. Kemudian pada sistem jantung juga biasanya pada usia lanjut ini semakin tinggi ya, cenderung tinggi tekanan darah ya, kemudian juga terjadi respon terhadap tekanan detak jantung juga berkurang ya. Ini sering meningkatkan resiko hipotensi. Jadi sering terjadi hipotensi atau tekanan darah yang cukup rendah pada usia lanjut. Kemudian pada kulit ya, jadi pada kulit ini juga sering ya terjadi cenderung pasien yang mengalami kekeringan pada kulit ya. Ini juga kulitnya juga semakin keriput, yang ini juga sering ya, sehingga pada pasien usia lanjut ini kalau ada luka ini bisa menyebabkan lama sembuh. Kemudian pada sistem pesarapan ya, memang pada usia lanjut ini berisiko juga untuk masalah-masalah gangguan penyakit saraf ya, baik itu stroke, kemudian Parkinson ya, kemudian juga meningkatkan masalah gangguan dari daya ingat ya, kemudian juga gangguan dari gaya berjalan ya. Kalau kita lihat gaya berjalan orang tua ini berbeda ya dengan orang muda ya. Kalau orang tua kita lihat kan jalannya menjadi lebih lambat ya, kemudian langkah-langkah kakinya itu menjadi lebih pendek-pendek. Kemudian pada sistem ginjal ya, laju filtrasi dari ginjal ini juga semakin menurun ya, belum lagi masalah gangguan untuk farmakodinamik dan farmakokinetik obat ya, sehingga memang pada usia lanjut ini perlu hati-hati untuk pemberian dari obat-obatan. Kemudian juga gangguan dari sistem penglihatan ya, ini kebanyakan pasien usia lanjut ini juga penglihatannya semakin menurun ya, matanya semakin kering ya, kemudian kasus-kasus dari penyakit katarak juga semakin meningkat. Kemudian juga gangguan dari pendengaran ya, cenderung mungkin agak susah mendengar ya. Ini juga pada sistem pengecapan ya, penciuman ini juga semakin berkurang ya. Kemudian juga dari sistem pencernaan, biasanya selera makannya berkurang ya. Ini juga resiko untuk mengalami susah buang air besar ini pada usia lanjut. Oke, kemudian juga cenderung gula darah juga semakin meningkat ya, berat badan juga semakin meningkat ya. Kalau kita lihat mungkin semakin bertambah usia, berat badan juga semakin meningkat ini ya. Kemudian juga untuk kemampuan suhu badan ya, ini juga semakin berubah ya. Jadi ini memang sangat unik ini lansia ini, karena banyak ya perbedaan dengan usia dewasa dan memang disebabkan oleh proses menua. Mungkin saya perlu menjelaskan ya tentang apa itu geriatri. Jadi geriatri itu adalah cabang disiplin ilmu kedokteran yang mempelajari aspek kesehatan dan kedokteran pada usia lanjut. Jadi nanti
pada ilmu ini juga dibahas mengenai pelayanan kesehatan ya dengan mengkaji semua aspek berupa promosi kesehatan, pencegahan penyakit, diagnosis penyakit, pengobatan serta rehabilitasi pada usia lanjut. Ini geriatri ini berbeda dengan gerontologi ya. Gerontologi itu memang mempelajari ilmu tentang usia lanjut, tetapi dia lebih ke aspek dari bukan pengobatan ya, tetapi tentang proses menua itu sendiri. Nah, jadi kalau kita bisa simpulkan ya, kalau pasien geriatri ini berarti pasien usia lanjut dengan penyakit yang banyak dan atau ada gangguan dari fungsi organ ya, ada gangguan dari psikologisnya, masalah sosial, ekonomi serta lingkungan yang membutuhkan pelayanan kesehatan ya secara terpadu dengan pendekatan multidisiplin dan bekerja secara interdisiplin. Kemudian pada pasien geriatri ini sering mengalami sindrom geriatri, merupakan kumpulan gejala dan atau tanda klinis dari satu atau lebih penyakit yang sering dijumpai pada pasien geriatri. Apa aja itu sindroma geriatri? Ya, jadi sindroma geriatri itu ada 14 ini. Jadi memang dengan masalah yang sering timbul pada usia lanjut ini untuk berpuasa ya, jadi memang perlu persiapan khusus. Ya, jadi kita harus persiapan khusus untuk menjalani ibadah puasa. Jadi kita anjurkan pada lansia-lansia sebelum berpuasa harus diperiksa kondisi kesehatannya ya, apakah fit atau tidak. Apakah siap atau tidak untuk melaksanakan puasa.